Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman memang yang masih terus belajar. Teman-teman, kali ini saya dapat bahan lagi untuk kita belajar memperbaiki kompor listrik induksi teman-teman. Dan kali ini kompornya build up dari Jepang teman-teman ya. Dan tulisannya pun Jepang. Dan kompor ini ceritanya oleh konsumen dicopkan ke jaringan listrik atau jala-jala PLN di 220. Sementara kompor Jepang ini kapasitas voltasenya hanya maksimal 110 volt teman-teman. Dan bagaimana ceritanya dan kompor ini langsung mati. Mari kita sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dan kompor bisa berfungsi normal kembali. Tetap semangat untuk belajar. Go! Ini kompor Jepang, saya kurang ngerti tulisannya apa ini. Tapi artinya ini untuk memasak. Ini derajatnya 160 sampai 200 derajat. Ini pilihan-pilihan cooking atau ini power. Ini pilihan modenya mungkin. Dan ini saya kurang tahu juga, mereknya Yamezen ya teman-teman. Yamezen YA140B. Itu tipenya teman-teman. Itu ya, merek dan tipenya. Kompor ini voltasenya 110 teman-teman. Keluhannya ini jadi mati total karena ketika dipergunakan sempat dibawa ke lapangan teman-teman atau di tempat perkumpulan teman-teman, dan beliau lupa untuk menurunkan atau memasangkan pada tegangan 110 sehingga langsung dicopkan ke tegangan 120 sehingga kompor ini langsung jam. Dan sekarang jadi mati total, dan saya belum tahu apa yang menyebabkan kompor ini mati total. Yuk kita periksa teman-teman ya. Semoga saja hanya sekring ataupun komponen-komponen ringan untuk proteksi tegangan tinggi. Kita periksa kompor ini dan kita lap dulu tentunya. Ini berminyak banget teman-teman. Banyak banget, dan saya balikkan saja teman-teman. Ada beberapa baut atau scoop yang perlu kita buka. Setelah beberapa scoop sudah kita buka, dan ini penampakannya teman-teman. Sudah bisa dipastikan fuse-nya putus biasa teman-teman. Kita tes dari kelistrikan teman-teman ya. Ada soket di sini, ada soket listrik. Ya teman-teman ya, kita ukur saja tegangan di sini. Tegangan koneksi di sini tidak terhubung teman-teman ya, tidak terhubung sama sekali. Coba saya tidak pakai mode dioda, saya akan pakai ukuran resistor aja, mega ohm. Ada berapa tahanannya, tidak terdeteksi juga teman-teman ya. Ini mega ohm, tidak terdeteksi sama sekali, artinya bisa dipastikan sekringnya putus teman-teman. Dan sekarang saya pakai mode dioda, saya akan mengukur sekringnya teman-teman, atau fuse-nya. Fuse-nya ada di bawah sini. Dan benar saja teman-teman, fuse-nya putus ya teman-teman ya. Fuse-nya putus. Untuk itu saya akan mengeksekusinya terlebih dahulu untuk perbaikan fuse-nya teman-teman. Kita bongkar dulu berapa baut untuk melepas konde atau apa ini, kabel induksi ini, spool induksi teman-teman maksudnya. Kita buka. Jangan lupa cabut kabel sensornya. Ya, ini teman-teman, saya taruh saja di sini. Secara kasat mata IGBT tidak ada masalah. Dan ini teman-teman, untuk membuktikan ulang, kita untuk mengukur sekringnya teman-teman ya. Saya posisikan mode dioda lagi.
Dan kemudian kita buktikan untuk mengukurkan fuse. Ini fuse teman-teman ya. Ini ada fuse di sini. Dan fuse-nya putus teman-teman. Ini teman-teman ya, ini fuse-nya. Fuse yang tadi saya ukur. Dan secara kasat mata tidak ada komponen-komponen yang rusak. Saya akan mengukur ini juga teman-teman, IGBT-nya teman-teman ya. Coba kita ukur IGBT-nya, walaupun sudah putus. Kita ukur dari dioda dulu, positif dan negatifnya kita balik. Ini yang ada siku adalah dioda output positifnya, kita kasih approve hitam, kemudian approve merah kasih ke negatifnya. Apakah bunyi? Ya, bunyi teman-teman, 0 ohm, artinya ini konslet teman-teman ya. Coba kita balik lagi. Menunjukkan 0 ohm teman-teman ya. Sekarang IGBT-nya kita ukur lagi. Kaki kiri terhadap kaki tengah konslet, kaki tengah terhadap kaki kiri konslet. Bisa dipastikan ketika arus tinggi tadi menyebabkan IGBT ini pun menjadi short teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan melepaskan PCB-nya. Jadi sudah dua kemungkinan besar nih teman-teman. IGBT-nya rusak dan sekringnya pun putus teman-teman. Biasa sekringnya menggunakan 10 ampere teman-teman ya. Saya lepaskan dulu 10 induksinya. Kita lepaskan kipasnya teman-teman, soket kipas, dan kita lepaskan baut-bautnya teman-teman ya. Semoga IC driver dan kontrolnya ini tidak bermasalah teman-teman ya. Biasanya diodanya aman teman-teman. Yang sensitif gampang rusak inilah IGBT-nya. Dan sekarang kita angkat mobilnya. Kita lepaskan sekring dan IGBT-nya teman-teman. IGBT-nya menggunakan 60M324 teman-teman ya. Kita akan cabut fuse-nya ini teman-teman. Fuse ini 2 fuse dan IGBT-nya ini teman-teman. Kita cabut kakinya. Kalau dioda ini tidak mungkin ini ya teman-teman, jarang sekali dioda rusak. Yang pasti IGBT-nya ini. Ya kan, cabut sekringnya dulu teman-teman. Ya, sudah terlepas teman-teman. Teman-teman, jadi transistornya tipenya adalah 60M324 ya, menggunakan transistor Toshiba. Kita ukur teman-teman ya, untuk memastikan apakah ini rusak atau tidak. Nah, itu teman-teman ya, kaki tengahnya udah pasti konslet. Hanya 1 ohm teman-teman, dan kita balik semuanya sudah konslet. Jadi positif transistor ini rusak teman-teman ya. Kita ukur kembali teman-teman di jalur transistor tadi. Ya, sudah tidak konslet lagi teman-teman ya. Artinya fix transistor IGBT ini rusak dan dioda ini aman teman-teman ya. Tidak bunyi lagi. Kita balikkan. Terus tidak menghubung. Ya, oke. Teman-teman, sekringnya menggunakan sekring 250 volt dengan ampernya 150 ampere teman-teman ya. 15 ampere maksudnya. Saya akan gantikan dengan sekring 15 ampere juga, dengan modifikasi menggunakan kaki komponen saja ya. Teman-teman, saya sudah buatkan IC modifikasinya. Ini kita sudah tinggal pasangkan saja. Spring sudah kita pasang, dan sekarang kita lakukan pengukuran. Kita ukur pada kaki kabelnya yang masuk teman-teman. Nah, udah terhubung teman-teman ya.
ya, sudah menunjukkan angka, artinya sudah tersambung ke modul ya. Untuk kabel atau input listriknya nanti sudah terkoneksi ke modul, artinya sudah bisa bekerja nantinya. Oke teman-teman, jadi tinggal kita memasangkan IGBT-nya teman-teman ya. Kita tes tanpa IGBT-nya teman-teman ya. Sekring sudah saya pasang untuk cek aja apakah modulnya masih berfungsi teman-teman ya. Sekarang kita coba hidupkan stabilisernya. Jangan salah mencolokkan ke 110. Dan kita coba tes. Oke teman-teman, itu menunjukkan modulnya bagus teman-teman ya. Ini kalau modul sudah berbunyi, ini berarti bagus teman-teman. Sekarang kita tes teman-teman. Kita coba hidupkan. Ini pastinya power, walaupun saya tidak tahu bahasanya teman-teman ya, bahasa Jepang nih, tapi kemungkinan ini power. Oke, nyala teman-teman ya. Sudah bisa dipastikan modulnya bagus ini. Coba kita tes. Yang mana nih ya teman-teman pilihan masaknya? Oh iya, nah hidup teman-teman ya, hidup, tapi ada suara kipas berputar teman-teman. Kipas berputar, namun nah ini kipas hidup teman-teman ya, kipasnya hidup. Karena spoolnya tidak dipasang, maka indikatornya berkedip-kedip. Kita matikan dulu teman-teman ya. Oke. Kita matikan saja, dia terus berbunyi. Oke, sudah bisa mati. Nah itu teman-teman ya, jadi sudah bisa dipastikan kompor ini bagus, modulnya maksudnya bagus. Kita matikan dulu, modulnya bagus teman-teman ya. Jadi kita tinggal menggantikan IGBT nya saja. Saya ganti dengan H25R 1203 teman-teman. Kelihatan enggak ya? Saya akan coba. Nah itu teman-teman ya, H25R 1203, 25 ampere teman-teman. Saya akan coba saja, semoga bisa berfungsi dengan baik teman-teman ya, karena ini menggunakan 110 teman-teman. Bersihkan kakinya dulu teman-teman, agar penyolderannya lebih mudah dan transistor lebih terkoneksi dengan baik teman-teman ya. Masih ada pastanya teman-teman, kita bisa ambil pastanya untuk oleskan saja pada transistor ini untuk membantu penyerapan panasnya lebih sempurna. Saya kasih pelindung kakinya dan saya akan lengkungkan sedikit untuk mengikuti posisi duduknya nanti. Tinggal masukkan saja teman. Oke. Cukup rapat, dan sekarang tinggal kita solder. Akan potong dulu kakinya biar tidak terlalu panjang. Panaskan timah lamanya juga teman-teman, ya betul-betul menyatu ya. Oke, sudah teman-teman, sekring sudah kita pasang, dan sekarang kita tes teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita tes ya teman-teman. Saya sudah pasangkan soketnya dan saya akan menggunakan stabilizer untuk output 110 nya teman-teman ya. Jangan pakai 220 di bawah. Saya akan menggunakan yang 110 nya sesuai dengan kebutuhan kompor ini teman-teman ya, menggunakan 110. Oke, kita coba pasangkan dulu. Nah, kompor sudah berbunyi teman-teman. Oke, sudah hidup teman-teman. Dan saya tidak tahu bagaimana cara memasaknya di mana ini. Saya akan coba ambil air saja untuk kita tes teman-teman ya. Ya. Kita akan tes untuk memasaknya. Kita memilih yang mana teman-teman ya. Ini saja ya. Oke teman-teman. Kompor sudah bersuara, tanda kipas sudah hidup. Kita tinggal tunggu saja sampai air ini mendidih teman-teman ya. Ya, putaran kipas naik teman-teman, pertanda panas dari transistor sudah mulai naik, dan dia otomatis akan semakin cepat, semakin panas. Kipas pun akan menyesuaikan putarannya untuk semakin cepat mengipas teman-teman. Ya, sudah mulai ada gelembung-gelembung teman-teman. Air di panci sudah mulai bergelembung. Nah, kipas mulai naik lagi teman-teman, semakin kencang. Cepat sekali teman-teman ya, sudah mulai bergelembung air dingin. Ya teman-teman, nampaknya berhasil perbaikan kali ini dengan mengganti transistor IGBT dengan lain tipe teman-teman, asalkan teman-teman memberi tipe ampere yang besar saja teman-teman ya. Kalau teman-teman jumpai ampernya 20 ampere, teman-teman boleh tambahkan menjadi 25 ampere. Nah teman-teman, sudah mendidih, berhasil teman-teman ya. Oke, sudah mendidih teman-teman. Oke, kita cukupkan teman-teman ya. Iya, dia masih hidup kipasnya. Nah teman-teman, berhasil teman-teman, sudah normal teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang perbaikan kompor induksi yang build up Jepang teman-teman, dan kompor ini sudah berfungsi dengan normal lagi teman-teman ya, dengan mengganti transistor IGBT dan skringnya yang putus. Baik teman-teman, semoga sedikit informasi ini ada manfaat buat teman-teman ya. Jika ada yang butuh membagikan video atau butuhkan video ini, silahkan teman-teman share saja, dan dukung saya dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di channel ID Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.